Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada episode sebelumnya, saat pertandingan perdana kualifikasi kejuaraan nasional, Sakuragi mendapatkan 5 kali pelanggaran yang menyebabkan dia dikeluarkan dari pertandingan. Parahnya, Sakuragi belum satu kali pun mencetak poin selama pertandingan. Meskipun pada akhirnya, tim Shohoku dapat memenangkan laga pertama melawan tim Miuradai. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Setelah kemenangan gemilang melawan Miuradai, Shohoku kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya, tim Kakuno. Saat Sakuragi kembali ke sekolah, ia dihadapkan pada ejekan dari Takamiya, salah satu rekan sekelas yang gemar mengoloknya. Kesal, Sakuragi berusaha memberi Takamiya obat sakit kepala dosis tinggi, tetapi Takamiya dengan cepat menghindar. Tak tinggal diam, Sakuragi kemudian mengobok-obok dagu Takamiya dengan tegas, sebelum akhirnya dia pergi meninggalkan Takamiya. Keesokan harinya, Shohoku memasuki lapangan dengan penuh percaya diri untuk menghadapi tim Kakuno. Namun, kali ini, Sakuragi tak dimainkan sejak awal, duduk di bangku cadangan dan mengamati dengan sabar. Di sisi lain, Jin dan Nobunaga dari tim Kainan tampak hadir sebagai penonton, duduk di belakang ring untuk memantau kemampuan Shohoku secara langsung. Pertandingan dimulai, peluit wasit ditiup, dan bola dilempar ke udara. Miyagi berhasil menguasai bola lebih dulu dan melaju cepat ke area pertahanan lawan, namun sergapan pemain Kakuno menghentikan lajunya. Tanpa ragu, Miyagi mempassing bola ke Mitsui yang segera meluncurkan lemparan 3 angka. Bola masuk sempurna, membuat Shohoku meraih skor pembuka. Beberapa waktu berlalu, dan akhirnya giliran Sakuragi masuk menggantikan Kogure. Namun baru 10 detik di lapangan, ia langsung melakukan pelanggaran. Sakuragi tampak kesal, mencoba memperbaiki kesalahannya. Kakuno segera menginisiasi serangan cepat, melepaskan tembakan 3 angka yang melesat ke arah ring. Saat bola melambung kembali untuk rebound, Sakuragi berusaha meraihnya dengan penuh semangat. Namun, lagi-lagi, ia melakukan pelanggaran. Gelak tawa meledak di tribun, penonton terhibur oleh aksinya yang kikuk. Bahkan Nobunaga dari Kainan tak dapat menahan tawanya. Dengan waktu tersisa 1 menit 30 detik, Shohoku memimpin jauh, skor menunjukkan 153-24. Di atas lapangan, para pemain Shohoku bermain dengan penuh semangat, memancarkan performa puncak mereka. Sementara tim Kakuno, yang tertekan dan kelelahan, mencoba menyusun serangan terakhir meski harapan kian pudar. Dari tepi lapangan, Wozumi dari Ryonan dan Hanagata dari Shoyo memperhatikan permainan Shohoku dengan seksama, melihat dominasi tim yang tampak tak terbendung. Hingga peluit terakhir berbunyi, Shohoku menutup pertandingan kedua mereka dengan skor telak, 160-24. Kemenangan mutlak yang membuktikan kekuatan Shohoku. Para pemain meninggalkan lapangan sambil menikmati euforia kemenangan. Namun, di balik kegembiraan itu, ada Sakuragi yang terlihat kesal. Lagi-lagi dia harus dikeluarkan dari pertandingan karena mencapai batas 5 pelanggaran. Dalam perjalanan pulang, Sakuragi tak henti-hentinya berpikir, mencari cara agar dia tidak lagi dikeluarkan karena pelanggaran di pertandingan berikutnya. Malam itu, di rumah Akagi, saat dia sedang makan malam bersama keluarganya, Sakuragi tiba-tiba datang untuk meminta saran. Dengan serius, dia meminta Akagi membantunya menemukan cara agar bisa bertahan dalam pertandingan tanpa terkena pelanggaran. Sementara itu, Mitsui, yang baru saja pulang dari rumah sakit, bertemu sahabatnya, Tetsuo di jalan. Mereka sempat berbincang singkat sebelum tiba-tiba Tetsuo harus kabur dari polisi karena melanggar aturan berkendara tanpa helm. Di tempat lain, tak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari Akagi, Sakuragi melangkahkan kaki menuju sekolah Shohoku. Sesampainya di sana, pandangannya tertuju ke lapangan basket sekolah. Di sana, Rukawa sedang berlatih, menguasai bola dengan kelincahan dan ketepatan yang membuat Sakuragi tercengang. Kagum sekaligus terprovokasi, Sakuragi membuka pintu lapangan, dengan suara lantang menyatakan tekadnya untuk tidak lagi dikeluarkan dari pertandingan, dan suatu hari nanti akan mengalahkan Rukawa.
Di tempat lain, Tetsuo kini dalam bahaya, dikejar oleh gerombolan berandalan yang dulunya adalah teman-temannya sendiri. Menjelang pertandingan ketiga kualifikasi kejuaraan nasional, Shohoku berlatih dengan intensitas yang tinggi. Namun di sisi lain, Hanamichi Sakuragi terlihat resah. Dia terjebak dalam kebingungan yang tak kunjung usai, bagaimana caranya agar tidak terus-menerus dikeluarkan dari pertandingan akibat pelanggaran. Nasihat Akagi beberapa waktu lalu belum cukup memberikan pencerahan baginya. Kebingungannya mempengaruhi fokusnya, dan di setiap latihan, pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi. Ketika Ayako mencoba menegurnya dengan harapan Sakuragi akan lebih waspada, yang terjadi justru sebaliknya, Sakuragi malah bersikeras mempertahankan argumennya, hingga perdebatan kecil pun pecah. Kesabaran Akagi habis, lalu menghadiahi Sakuragi dengan jitakan keras di kepalanya. Latihan terus berlanjut, dan kali ini Sakuragi mencoba menghadang Mitsui. Namun, dengan kelihayannya, Mitsui dengan mudah melesat melewati Sakuragi dan mencetak poin, menambah rasa frustrasi dalam hati Sakuragi. Malamnya, setelah latihan usai, Sakuragi masih sibuk merenungkan cara untuk menghindari pelanggaran. Lamunannya membawanya berjalan tanpa tujuan jelas, hingga tanpa sadar, ia mendapati dirinya tiba di depan rumah Akagi. Di dalam rumah, Haruko memperhatikan sosoknya yang mondar-mandir di luar. Takut ketahuan, Sakuragi berusaha mengendap-endap pergi, namun sayang, Haruko sudah lebih dulu memergokinya. Tatapan lembut Haruko seakan menyiratkan bahwa dia memahami keresahan yang dialami Sakuragi. Keesokan paginya, Haruko menawarkan diri untuk membantu. Di lapangan, ia sabar melatih Sakuragi tentang cara merebut bola tanpa melakukan pelanggaran. Berkali-kali Sakuragi mencoba, namun usahanya masih sering diakhiri dengan pelanggaran. Tiba-tiba, dari belakang, Akagi muncul dan menghadiahi kepala Sakuragi dengan jitakan keras lagi. Kali ini, Akagi yang turun tangan untuk melatihnya. Semangat terlihat kembali membara di mata Sakuragi, ada tekad baru dalam dirinya. Di bawah bimbingan Akagi, ia berlatih dengan sungguh-sungguh. Akagi berdiri di lapangan, ia memulai latihan intens bersama Sakuragi. Mereka saling berhadapan, bola ada di tangan Akagi. Sakuragi mencoba merebut bola, tapi kesulitan. Setiap gerakannya penuh dorongan kuat, terkadang sampai berlebihan, dan tak jarang ia melakukan pelanggaran dalam upayanya merampas bola dari Akagi. Ketika Akagi merasa latihan cukup, ia hendak berhenti, namun Sakuragi bersikeras ingin melanjutkan. Baginya, menyerah bukan pilihan. Akagi mengingatkan bahwa semua kemampuan tidak bisa diraih dalam sekejap. Latihan keras adalah kunci utama. Mendengar itu, bukannya menyerah, Sakuragi justru meminta Akagi membagikan rahasia merebut bola tanpa pelanggaran. Akagi yang setengah jengkel, namun mengagumi tekad Sakuragi, akhirnya memberikan rahasia yang ia buat-buat sendiri demi menenangkan anak itu. Teknik Medekorosei, atau mata pembunuh. Sakuragi menganggap serius ucapan Akagi. Ia mulai berlatih tatapan mautnya, percaya bahwa Medekorosei adalah senjata rahasia yang akan membuatnya tak tertandingi. Penuh semangat, Sakuragi berlatih tatapan itu, merasa yakin bahwa kini ia bisa merebut bola tanpa pelanggaran. Keesokan harinya, saat berjalan bersama teman-temannya, Sakuragi mencoba mempraktikkan Medekorosei. Ketika Takamiya menyapa gadis idamannya, gadis itu mendadak lari ketakutan setelah melihat tatapan Sakuragi. Bahkan seorang mafia yang kebetulan melihat Sakuragi pun ciut nyalinya, mengira Sakuragi adalah ancaman berbahaya. Di tempat lain, Mitsui menuruni tangga sekolah. Saat ia bertemu dengan Nori dan teman-teman lamanya, mereka menyapanya dengan canggung, mengira Mitsui tak lagi menganggap mereka sebagai sahabat. Mitsui dengan tegas menyatakan bahwa mereka semua masih teman-temannya, dan senyuman lega pun merekah di wajah mereka. Sementara itu, di lapangan latihan, Sakuragi mempraktikkan Medekorosei kepada Yasuda. Tatapannya menakutkan, dan dengan teknik yang baru ia pelajari, Sakuragi berhasil merebut bola tanpa pelanggaran. Sukacita memenuhi wajahnya, ia merasa menemukan senjata rahasia yang ampuh. Esok harinya, Tetsuo mengendarai motor sendirian. Tanpa ia sadari, beberapa mantan teman yang kini menjadi musuhnya mengekor di belakang, berniat memberinya pelajaran. Di atas jembatan, Mitsui melihat Tetsuo yang dikejar oleh para berandalan itu. Ia segera berlari untuk mengejar dan menyusul mereka. Di sebuah jalan sempit,
Tetsuo tertangkap dan dikeroyok. Ia tak mampu melawan balik. Saat ia nyaris tak berdaya, Mitsui datang dan mencoba menyelamatkannya. Namun, Mitsui terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia telah berjanji kepada pelatih Anzai untuk menjauhi perkelahian, namun di sisi lain, ia tak mungkin membiarkan Tetsuo sendirian menjadi sasaran kekejaman para berandalan. Sementara itu di tempat lain, Sakuragi masih tertidur pulas, kelelahan setelah latihan keras. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.